Anhu, masih anhu juga ini. Maksudnya dari Abu Hurairah kan? Anhu ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat gaya baginda bicara. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhlibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yudhibun. Luar biasa. Fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Jelas ya. Dan juga Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang diucapkan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di bawah kekuasaannya. Ganti itu kalimat ya. Paling senang baginda itu. Banyak yang apa kata-kata beliau yang seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi. Lihat Mas Dayat, walladzi waktu di situ kosam ya. Demi yang jiwaku di dalam kekuasaannya. Demi yang jiwaku di bawah kekuasaannya siapa? Allah. Subhanallah, indah banget ya. Demi zat yang jiwaku di bawah kekuasaannya. Siapa itu? Ya Allah lah. Sebab segala sesuatunya tergantung Allah ya. La maharikillah ya. Yuhyi wa yumit, menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Kemudian yang memberikan kesehatan Allah, yang memberikan sakit semua Allah. Adhaq wa abka, yang bikin ketawa Allah, yang bikin menangis Allah, semuanya kembali kepada Allah. Makanya baginda sering banget mengatakan kalau lagi sumpah, demi zat yang memegang jiwaku, gitu kira-kira ya, atau demi zat yang jiwaku ada di kekuasaannya, atau lebih singkatnya demi Allah, gitu aja ya. Tapi ini gaya yang luar biasa, menarik sekali untuk semua. Sampai ada kalimah ana afsah man nataqa bid-dhadd. Indah apa seindah apa namanya diutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu orang-orang Arab sedang bangga dengan yang bisa bicara dengan rapih ya. Makanya turun Al-Quran sebagai mukjizat. Masalahnya kalau bahasa sekarang lagi ngetren nyusun kalimah saat itu ya. Datang Quran lemes semua. Sayyidina Umar galak banget pas lihat kitab Al-Quran Toha. Ini mah bukan sembarangan orang ya ngomong. Gua aja yang fasih banget kagak bisa kayak ini. Ya. Apa fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu sebelumnya. Fa'tu bisuratin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Bahkan ditantang sama Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ayo, kalau emang lu kagak percaya aja Muhammad bahwa dia seorang ummi ya, bahwa Quran ini bukan karangan dia, pun ngomongnya asatirul awalin. Orang kafir itu kalau dengar pun itu cerita kuno kan begitu kira-kira ya. Itu udah nggak usah dibahas lagi, itu mah udah apa kata-kata orang dulu. Kata Allah, fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih ya. Wad'u syuhada'akum, panggil lu punya teman, panggil CS lu semuanya. Kalau seandainya kamu
masih tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke. Apa tadi? Makanya turun Al-Quran itu sebagai mukjizat, dan mukjizat Quran ngalahin mukjizat yang lain. Apa mukjizatnya Nabi Nuh bisa selamat dari batara cerita? Apalagi mukjizatnya Nabi Isa, ya, yubriul akmal abros yuhyil mauta, itu nggak ada apa-apanya, sudah berlalu, ya. Kemudian Nabi Musa punya tongkat, cuman ya nggak bisa dipakai hukum. Tapi Al-Quran ila yaumil qiyamah. Naam. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di bawah kekuasaannya. Apa kata beliau? Laulam tudnibu, andai tiada berdosa kalian wahai sahabatku, la zahaballahu bikum, maka yakin Allah akan mengambil kalian semua, ya. Zahaballah mematikan, artinya mematikan, ya. Mematikan, lalu mana syarahnya, ada enggak? Iya. Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum wa ja'a biqaumin, ya. La zahaballahu bikum, maka berangkat Allah bikum dengan kalian, maksudnya maka mematikan Allah Subhanahu wa taala kamu sekalian. Setelah kalian tidak apa-apa yang terjadi, wa ja'a biqaumin, dan datang atau mendatangkan Allah dengan satu kaum yang memang diciptakan untuk yudhibun, melakukan dosa, fayastaghfirunallaha ta'ala, dengan berdosa mereka akhirnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ai akibat dzambi fauran, setelah berbuat dosa, fauran secara cepat, ya. Fayaghfiru lahum, maka mengampuni Allah lahum buat mereka. Jelas, ya. Jadi seandainya lu pada nggak berbuat dosa, Allah jadiin, Allah ciptain makhluk yang doyan dosa. Cuman mereka punya kelebihan, apa namanya, yastaghfirun, mereka minta ampun. Minta ampunnya kapan? Nah itu, perhatiin tuh. Ay akibat zambi, setelah perbuatan dosa, fauron. Nah ini nih, fauron, ya, secara cepat. Nggak kayak kita, ntar dulu gua masih doyan, dan tobat kalau udah gua tua. Dan Nabi suka bilang, ada orang yang suka ngomong, tobat itu harus dari hati dan ada nadam, ada penyesalan. Ini kadang-kadang ada aki-aki sayang, gua udah tua, kalau masih muda gua kejar tuh anak lah, berarti engkau belum sadar. Ya. Dan di sini tuh lihat tuh, Ansari, Mas Rihan, siapa Mas Dayat, fauron itu suratan, nggak syarahnya sih, secara cepat. Jadi apa di Quran tuh, Bang? Wasari'u. Walladzina, ya. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nggak ada semua itu. Yadhkuruna Allah, yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu mau berinfak, apakah di waktu senang atau di waktu bertaklid, ya. Nggak ada istilah, macam-macam, gue juga lagi susah, ya sedekah yang lain dong. Nggak punya duit gue, ya sedekah senyum. Pantabassum fi wajhika ya sedekah. Ini mau udah duit nggak ngasih, marah-marah lagi. Dasar lu mah turunan minta dulu. Kan ada yang begitu, tapi dulu, ya.
Sekarang mah enggak sedikit ya. Allah. Wal kadhiminal ghaib. Apa? Yang kadhim, yang bisa menyembunyikan al-ghaib, kemarahan, emosi ya. Kalau kita malah diumbar, lu tahu nggak gue lagi ngambek nih, hati-hati. Kemudian wal afina 'anil nas, dan yang mau memaafkan kesalahan manusia ya. Memaafkan kesalahan ya. Jadi nggak ada istilah saya maafkan kalian. Nah, salah apa kita? Yang namanya maaf itu kepada orang yang pernah berbuat salah. Iya, ini masalah enggak gua maafin lo. Salah apa gua? Ya, wala afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kelanjutannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum langsung zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu, orang-orang yang bertakwa apabila mengerjakan fahisyah, kejelekan, au zalamu anfusahum, atau sudah mereka menzalimi diri mereka ya, berbuat dosa maksudnya. Lihat Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana, bukan zalamnaka, tapi zalim kepada diri sendiri. Makanya di situ au zalamu anfusahum, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Ya Allah, apa-apaan ini, satu kesalahan aku lakukan. Apa yang terjadi setelah zikir kepada Allah? Zakarullah wastaghfaru ya, dan ampuni dan minta ampunan kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi nggak ada istilah tobat lu, terlalu baru sekali belum. Naudzubillah ya. Ya kayak orang-orang yang korupsi itu, sok tobat lu. Gara-gara korupsi bini lu, anak lu kagak beres semua tuh. Wow. Masa yang begitu aja salah. Istighfar, takut gua ngulang lagi. Nggak apa-apa. Istighfar aja udah. Tadi kan udah dikasih tahu ya. Walaupun berapa kali lu berbuat dosa, asal tobat, gua siap mengampuni dosa kata Allah. Selama itu dosa lam yusyrik billah, satu yang tidak akan diampuni adalah isyrak, menyekutukan Allah ya. Oke, jadi ini lebih jelas lagi. Ya Allah, sama tuh. Satu lagi di bahasa enak banget ini. Yang apa ya? Wa an Abu Ayyub Al-Ansari. Tadi dah paham ya? Dan dari seorang sahabat yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Nah, loh. Mana jangan mentuh. Bukan Amsari. Ya, kalau Amsor jamak Mesir. Ini bukan ngomel, ngeritik. Bukan ngeritik, ya kritik obowen. Itu tuh Ansari kok kenapa pakai mim Mas Rian? Pakai nun. Ansari, man ansari ilallah. Di Quran ada ya. Dan ternyata nama sahabat sini bukan Ansari. Ya siapa yang ngasih nama engkong ya? Bapak. Oh bapak, ya masih ada bapak apa-apaan gitu mas. Bikin bubur maksud letter. Alhamdulillah. Nanti ketemu kan? An Abi Ayyub Al-Ansari. Ada lagi yang itu Bang Ilyas, bagus tuh. Ilyas, nama Nabi Ilyas, nama sahabat. Mau Ilyas boleh, mau Ilyas boleh. Ya, kalau Ansari jamak dari Mesir. Jadi kalau pengen jalan-jalan ke kota-kota ya ada Ansari. Ali Ansari. Kenapa Ansari? Wa an Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul laula annakum tudhnibun la khalaqallah laula annakum tudhnibuna la khalaqallahu khalqan yudhnibuna fayastaghfirun fayaghfiru lahum. Sebangsa sama tadi. Jadi kata Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu wis ngrungu isun telah mendengar aku baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Allah, sabda masyik banget ini. Laula annakum tuzlimun, seandainya kalian seandainya tidak kalau diartikan secara harfiah ya, seandainya tidak sesungguhnya kamu tuzlimun. Itu gaya bahasa Nabi ya. Jadi kalau bahasa kita lebih enaknya bahasa kita ya. Seandainya kamu tidaknya ada di sini, ini mah di apa namanya diduluin. Seandainya tiada kamu sekalian berdosa, apa artinya? Seandainya kalian tidak berdosa, seandainya kalian hidup tanpa melakukan dosa, kalian harus tahu la khalaqallah, lamnya mauti ahlil qasam ya. Lihat jadi nyambung. Apa namanya? Jangan dipanjangin. Siapa itu yang suka baca wadduha? Kan ada wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Apa namanya? Wala saufa. Bukan itu, ada seorang tapi dalam Al-Qur'an. Inna ilaina. Coba apa namanya? Sabihis apa ujungnya sabihis? Hadza la fi suhufil ula. Terus Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi keduanya wala, jadinya mirip lah. Wala saufa yu'tik dibaca wala saufa. Itu bahaya itu ya. Kalau la artinya tidak. Kalau lam qasam begini artinya sungguh ya. Kayak di sini. Ya wala saufa yu'tik, sungguh akan menganugerahkan Allah kepadamu sayu'tika rabbuka, Tuhan kamu matarto ya, sesuatu yang bikin kamu ridho. Nah kalau dibaca panjang, tidaklah akan memberikan, tuh jauh tuh ya. Kayak di sini la khalaqallahu khalqan. Jadi jangan dibaca la khalaqallahu, la khalaqallahu khalqan ya. Laula annakum tudhnibun, seandainya kalian tidak melakukan dosa selama hidup, la khalaqallah, maka pasti menciptakan. Ya, pasti menciptakan Allah khalqan akan makhluk yudhnibun yang berbuat dosa. Luar biasa ini ya. Udah lama hafal ini hadis saya. Umpama kita menghindar semua dari dosa ya, tidak satu pun orang berbuat dosa, kan nggak kelihatan. Allah punya sifat Ghaffar, Allah punya sifat apa namanya? Kan ada seorang wali, lupa itu di Hilya ya, berdoa depan Ka'bah, ya Allah saya kepengen kampung saya jangan sampai ada yang berbuat dosa. Ngamuk kan para sahabatnya, lu bagaimana sih? Dosa itu kan kalau kita lakukan menunjukkan akan kebesaran Allah yang punya sifat Ghaffar. Nah kalau nggak berbuat dosa nggak kelihatan Ghaffarnya Allah. Paham maksudnya? Ini berita gembira buat kita. Jadi saya ada harapan. Jadi walaupun kita berbuat dosa jangan khawatir, malah
Nabi mengatakan umpama lu kagak berdosa la khalaqallahu khalqan, maka pasti Allah menciptakan makhluk yang doyannya yutibun. Tapi jangan dipolitisir. Jadi kalau begitu kita supaya Allah nampak mengampuni, kita hanya banyak berbuat dosa dulu. Bukan begitu. Ini bagi mereka yang sudah berbuat dosa, jangan sampai timbul putus asa. Ya. Allah Akbar. Qul li'ibadiyalladzina asrafu, itu pusatnya, jangan lupa di awal ayat apa? Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu ya. Asrafu yang berlebihan, yang lebay dalam berbuat dosa. Kan banyak sekarang ada nyanyian begini dosa, begitu dosa. Jangan khawatir. Selama kita mau meminta tobat atau ampunan, maka siap Allah akan mengampuni kita. Oke, kita terusin. La khalaqallahu khalqan, maka pasti menciptakan siapa Allah khalqan akan makhluk, yang mana itu khalqan sifatnya yuznibun, berbuat dosa ya makhluk. Tapi kelebihannya atau yang diminta sama syariat, sama Islam, sama baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayastaghfirun. Apa artinya? Maka mohon ampun mereka. Akhirnya apa? Fayaghfiru lahum, maka mengampuni Allah lahum buat mereka. Ya. Yastaghfir ala wazan yastaf'il, ya sama dengan nasta'in, ya mohon. Jadi wazannya litolab, untuk minta, ya. Naghfiru mengampuni kami, kalau nastaghfiru mohon ampun kami, ya. Nu'inu kami membantu, kalau nasta'inu kami mohon bantuan, ya. Makanya di sini berdekatan tuh, fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfiru lahum. Begitu berbuat dosa langsung idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Bahkan di situ ada keterangan yang menguatkan, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang siap mengampuni seluruh kesalahan hanyalah Allah. Kadang-kadang kita punya bos, yang ini gua maafin, yang ini belum. Ya. Jami'an semuanya, ya. Ya sudah, sampai situ dulu. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Karena Allah keberadaannya maha mengampuni, dan kita sama-sama sadar bahwa banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dengan mengaji hadis ini, insyaallah Allah berkenan mengampuni dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, menetapkan kita dalam iman dan Islam minad dunya ilal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Tutup bahasanya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Taqabbal minna. Amin. Amin ya Allah. Allahumma barik lana. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma barik lana ya Allah. Stajib ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Amin ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah fi rajab wa sa'ad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nawahum biya subhanallah. Subhanaka Allahumma wa Salamu bihamdika. alaikum. Khaddamna. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Waduh, lebih indah lagi nih.